Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Zahra Nasution dengan NIM 0101242103. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Media Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Wildan Anshari Hasibuan, SOS IMSOS. Baik, di sini kita akan membahas tentang fungsi, manfaat, dan karakteristik dari media komunikasi. Apa saja sih manfaat, fungsi, dan karakteristik dari media komunikasi? Sebelum kita masuk ke fungsi ataupun manfaat dan karakteristik media komunikasi, kita akan mencari tahu lebih dalam apa sih itu media komunikasi. Media komunikasi adalah saluran atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari seorang komunikator atau penyampai pesan kepada komunikan atau orang yang menerima pesan. Dan fungsi dari media komunikasi yang pertama adalah sebagai informasi. Media komunikasi berfungsi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, baik berupa berita, pengetahuan, maupun peristiwa terkini. Contohnya seperti televisi yang menyiarkan berita. Yang kedua, fungsi dari media komunikasi adalah pendidikan atau edukatif, di mana media komunikasi digunakan untuk mendidik masyarakat dengan memberikan pengetahuan nilai dan keterampilan baru. Contohnya seperti program edukasi di TV, e-learning, atau artikel-artikel edukatif di internet. Dan yang ketiga, fungsi dari media komunikasi adalah sebagai hiburan. Media komunikasi juga berfungsi memberikan hiburan untuk memenuhi kebutuhan psikologis masyarakat, seperti melepas stres, mencari kesenangan, dan ini bisa didapatkan melalui musik di radio, drama televisi, konten YouTube, hingga game online. Yang keempat, fungsi komunikasi media komunikasi adalah sebagai kontrol sosial, di mana media komunikasi bertugas mengawasi jalannya kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan dengan menyampaikan kritik opini serta membongkar penyimpangan. Contohnya, investigasi media tentang kasus korupsi. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah fungsi persuasif. Media komunikasi berfungsi sebagai persuasif, yang dimana dalam konteks media komunikasi, fungsi persuasif adalah kemampuan media untuk membentuk opini publik, mengarahkan tindakan, dan mengubah pola pikir masyarakat. Contohnya, iklan layanan masyarakat tentang bahaya narkoba atau kampanye pemilu. Baik, setelah tadi kita membahas tentang fungsi dari media komunikasi, lanjut kita akan bahas tentang manfaat media komunikasi. Di mana melalui media komunikasi, informasi dapat disebarkan dengan cepat dan efisien, yang memungkinkan masyarakat untuk tetap terinformasi dan mengambil tindakan yang tepat. Namun, penting untuk menggunakan media komunikasi secara bijak dan kritis, yang mengingat potensi penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Dan di sini ada beberapa manfaat dari media komunikasi. Yang pertama, mempercepat akses informasi. Media komunikasi, khususnya media modern, terutama seperti internet dan media sosial, telah berevolusi secara cara mengakses informasinya. Kecepatan penyebaran informasi memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan berita terkini secara cepat dan tepat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi komunikasi. Penggunaan media komunikasi digital telah meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia kerja dan pendidikan. Aplikasi pesan instan seperti WA, email, dan platform konferensi video. Yang ketiga, mendukung proses pendidikan. Media komunikasi telah berevolusi ke dunia pendidikan dengan menyediakan berbagai platform untuk pembelajaran daring, seperti Zoom, Google Classroom, dan YouTube. Yang keempat, mendorong partisipasi sosial dan politik. Media komunikasi, khususnya media sosial, telah memberikan platform bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam proses media sosial dan politik, serta mendorong partisipasi sosial dan politik masyarakat. Dan yang terakhir adalah sebagai alat pengawasan sosial. Media komunikasi digital telah berfungsi sebagai alat pengawasan sosial yang efektif. Melalui media sosial dan platform online lainnya, masyarakat dapat mengawasi tindakan pemerintah, lembaga publik, dan institusi lainnya.
Setelah tadi kita membahas tentang manfaat dari media komunikasi, lanjut kita akan membahas tentang karakteristik media komunikasi. Media komunikasi memiliki berbagai karakteristik yang membedakannya satu sama lain dan mempengaruhi cara pesan disampaikan serta diterima. Secara umum, karakteristik media komunikasi mencakup aspek teknis, interaktivitas, jangkauan dan kecepatan penyampaian pesan. Dan berikut adalah karakteristik dari media komunikasi. Yang pertama, jangkauannya luas baik secara internasional maupun nasional. Yang kedua, interaktivitasnya cepat. Dan yang ketiga, kecepatan penyampaian pesan juga menjadi karakteristik penting media komunikasi. Yang keempat, sifat fisik media. Yang kelima, keberagaman bentuk media seperti media komunikasi tatap muka, interpersonal, media komunikasi massa, media komunikasi digital, saluran komunikasi personal, dan saluran komunikasi media massa. Yang keenam, visualisasi dan multimodalitas. Dan yang ketujuh, fleksibilitas penggunaan. Yang kedelapan, interaktivitas dan feedback. Yang kesembilan, kredibilitas dan validitas informasi. Yang kesepuluh, dinamis dan perkembangan seiring zaman. Jadi itulah karakteristik-karakteristik yang ada pada media komunikasi. Setelah tadi kita membahas tentang fungsi, manfaat, dan karakteristik dari media komunikasi, dapat kita simpulkan bahwasannya fungsi, manfaat, maupun karakteristik dari media komunikasi itu adalah memberikan atau gambaran betapa pentingnya media dalam kehidupan manusia. Media tidak hanya memfasilitasi penyampaian pesan, tetapi juga mempengaruhi tatanan sosial, budaya, hingga perilaku masyarakat. Dengan memahami ketiga aspek ini, diharapkan kita dapat menggunakan media secara bijak, produktif, dan bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.